Selamat malam, selamat datang kembali di kelas online untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Jadi di pertemuan kita yang pertama kali ini saya akan membahas mengenai peran akuntansi dalam manajemen strategi. Jadi sebenarnya akuntansi manajemen dan akuntansi manajerial itu sama saja ya, cuman berbeda namanya saja. Jadi nama lainnya begitu. Jadi sebenarnya intinya akuntansi manajemen maupun akuntansi manajerial itu sama. Hanya cuman istilahnya saja yang berbeda. Ketika nanti di sepanjang pertemuan selama di kelas online ini saya ada menyebutkan akuntansi manajemen juga. Jadi mohon ya dimaklumi ya, karena sama saja sebenarnya akuntansi manajemen dan akuntansi manajerial itu. Oke, baiklah. Sekarang langsung saja kita masuk ke dalam materi. Jadi nanti akan ada beberapa topik bahasan di dalam pertemuan pertama ini yang perlu saya sampaikan. Nah, kurang lebih topik bahasannya menyangkut beberapa hal ini ya. Jadi nanti akan saya jelaskan mengenai perusahaan di tengah persaingan dan perubahan lingkungan bisnis, kemudian akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial dan manajemen strategi, itu bagaimana hubungannya, kemudian perbandingan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial. Kemudian yang terakhir adalah jenis informasi yang disediakan di dalam akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial. Nah, yang pertama akan saya bahas mengenai perusahaan di tengah persaingan dan perubahan lingkungan bisnis. Nah, ini seperti apa? Oke. Nah, jadi di sekitar kita itu kan terdapat banyak sekali ya, begitu banyak sekali perusahaan dengan berbagai aktivitasnya dan juga bidang usahanya, serta produknya itu juga macam-macam gitu. Nah, mulai dari perusahaan yang menjual jasa saja sebagai sumber penghasilannya, yang biasa kita sebut dengan perusahaan jasa. Kemudian ada perusahaan yang kegiatannya itu adalah membeli dan juga mendistribusikan barang, yang biasa kita sebut dengan perusahaan dagang. Kemudian ada juga perusahaan yang membeli bahan mentah, kemudian memprosesnya sampai akhirnya menjadi barang jadi dan menjualnya ke konsumen. Nah, itu disebut dengan perusahaan manufaktur, bukan begitu ya? Demikian juga dalam skala usahanya, itu terdapat berbagai macam ukuran usaha dan itu berbeda-beda. Jadi ada perusahaan yang hanya memiliki satu ataupun dua orang karyawan. Nah, contohnya itu yang paling sederhana aja adalah warung makanan lah, dan juga toko pengecer, retail. Nah, perusahaan yang memiliki puluhan karyawan, nah contohnya seperti perusahaan pasar swalayan, kemudian perusahaan yang memiliki ribuan karyawan, nah contohnya seperti pabrik rokok gitu. Nah, itu karyawannya kan banyak sekali ya. Dari jumlah modal yang ditanamkan juga bisa dikatakan terdapat berbagai macam variasi, begitu beragam sekali. Jadi mulai dari perusahaan kecil yang hanya memiliki modal beberapa juta rupiah, jadi contohnya seperti ya warung rokok gitu ya, warung yang jualan rokok. Kemudian perusahaan yang membutuhkan investasi dan juga modal sampai dengan ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah. Contohnya seperti pabrik bahan kimia, yaitu kan membutuhkan modal yang begitu besar sekali. Nah, apapun jenis dan ukuran perusahaannya, supaya bisa hidup dan tetap bertahan dalam jangka panjang, setiap perusahaan itu harus memiliki produk yang dibutuhkan masyarakat. Supaya bisa menghasilkan produk tertentu, setiap perusahaan itu harus punya berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, sumber daya tersebut bisa mencakup tanah, ya, mesin, tenaga kerja, modal, bahan baku, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Tanpa punya sumber daya dan juga produk, suatu organisasi itu tidak bisa kita sebut perusahaan. Jadi syarat untuk bisa dikatakan sebagai perusahaan itu harus punya paling tidak sumber daya dan juga produk yang dihasilkan, produk yang dimiliki, produk yang akan dijual ke customer gitu ya. Karena perusahaan adalah organisasi di mana sumber daya seperti bahan baku dan juga tenaga kerja itu memang digabungkan dan diproses untuk menghasilkan barang, ataupun kalau memang bukan bentuknya barang ya berarti jasa bagi pelanggannya. Nah, sebagai institusi pencipta kekayaan atau wealth creating institution ya, perusahaan harus mampu menghasilkan laba.
Nah, jadi definisi laba di sini itu apa? Jadi laba itu adalah selisih antara pendapatan yang diterima perusahaan dari pelanggan atas penjualan barang ataupun yang kita jual bukan barang, seandainya misalnya jasa gitu ya yang dihasilkan, dengan pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Jadi berapa nilai ekonomis yang kita keluarkan untuk mendapatkan sumber daya. Itu berarti setiap perusahaan harus mampu menghasilkan produk yang bisa dijual kepada masyarakat supaya tujuan perusahaan itu bisa tercapai. Lah, jadi supaya bisa menciptakan kekayaan sebagai tujuan didirikannya perusahaan, karena perusahaan dimanapun itu kan pasti menginginkan kekayaan gitu ya, laba. Nah, itu harus paling tidak melaksanakan 3 kegiatan utama. Apa kegiatannya? Yang pertama, mendesain produk ataupun jasa yang mana itu harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan yang kedua, membuat produk ataupun jasa secara cost efektif. Jadi itu harus biaya yang dikeluarkan tuh seefektif dan seefisien mungkin. Yang ketiga, memasarkan produk dan juga jasa secara efektif kepada pelanggan ataupun customer. Agar ketiga kegiatan utama tersebut bisa dilaksanakan, perusahaan itu membutuhkan sekumpulan sumber daya untuk menggerakkan roda organisasinya. Jadi, kemampuan untuk mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya itu membutuhkan informasi yang memadai. Nah, informasi merupakan konsepnya itu kan sangat luas sekali ya. Jadi informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya perusahaan secara efektif itu mencakup informasi keuangan dan juga non keuangan. Jadi contohnya non keuangan tuh ya seperti produktivitas, kualitas, dan juga berbagai faktor kunci sukses bagi perusahaan. Jadi akuntansi manajemen atau yang kita sebut sekarang ini adalah akuntansi manajerial, itu mengembangkan informasi keuangan bagi para manajer dan mengelola perusahaan untuk dipakai dalam pengambilan keputusan sehingga perusahaan bisa lebih kompetitif lagi di tengah persaingan yang semakin terbuka. Nah, informasi keuangan itu disediakan untuk masing-masing fungsi utama manajemen, ya. Jadi maksudnya fungsi manajemen di sini itu mencakup fungsi dari manajemen strategis, kemudian fungsi dari perencanaan dan juga pengambilan keputusan, kemudian fungsi dari pengendalian manajemen dan juga operasi, serta fungsi yang lain adalah untuk penyiapan laporan keuangan. Jadi informasi keuangan itu dibutuhkan oleh keempat fungsi yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi di mana masing-masing fungsi itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Karena itu seorang akuntan manajemen itu memiliki tugas yang sangat penting sekali dalam mendukung pengelolaan perusahaan. Jadi tanpa dukungan informasi keuangan yang memadai, berbagai fungsi manajemen dalam perusahaan itu akan mengalami kesulitan untuk menjalankan tugasnya dengan baik gitu ya. Jadi salah satu tugas dari akuntan manajemen dalam sebuah perusahaan yang menghadapi lingkungan bisnis yang kompetitif itu adalah mengembangkan informasi keuangan yang bisa mendukung pengelolaan perusahaan dan juga nanti tujuan akhirnya adalah pencapaian tujuan strategis. Nah, karena itu akuntansi manajemen harus lebih dinamis lagi untuk menghadapi lingkungan yang mana berubahnya begitu cepat. Begitu juga didukung dengan adanya peningkatan keragaman produk serta proses produksinya. Nah, akuntansi manajemen itu harus mampu membantu manajemen perusahaan, jadi pihak internal perusahaan untuk menghadapi lingkungan yang mana sudah saya katakan tadi adalah dinamis sekali, dengan cara memudahkan pihak internal perusahaan untuk mengambil keputusan-keputusan strategis yang bermanfaat untuk perusahaan tersebut. Karena tanpa informasi keuangan yang tepat, perusahaan itu nantinya akan tersesat. Jadi tersesat, tidak tahu arahnya mau kemana, jadi tidak bisa menentukan strategi dan keputusan-keputusan yang memenangkan kompetisi. Jadi akhirnya pengambilan keputusannya itu keliru gitu. Jadi tanpa informasi keuangan yang akurat, manajemen perusahaan dapat terjadi maksudnya dia akan mengalami ketersesatan gitu ya dalam beberapa hal. Jadi dalam pengambilan keputusannya juga bisa dikatakan tidak tepat. Jadi apa saja akibatnya kalau tidak mendapatkan informasi yang baik tentang keuangan? Akhirnya pengambilan keputusannya itu hanya didasarkan pada ya asumsi, dugaan,
intuisi gitu ya. Kemudian nantinya akan mengakibatkan manajemen itu bergerak arahnya kurang jelas. Tujuannya juga kurang jelas mau kemana. Nah, kurangnya persepsi juga yang menguntungkan perusahaan oleh pelanggan maupun pemasok. Begitu juga nanti kalau ada keputusan untuk investasi, bisa jadi perusahaan itu akan keliru untuk mengalokasikan dananya untuk keputusan investasi tertentu. Nah, ketidakmampuan untuk secara efektif mendapatkan pesaing ini nantinya bisa dijadikan benchmark ya, sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang strategi kompetitif yang lebih efektif. Dan karena adanya informasi keuangan yang keliru, akhirnya manajemen mengalami kegagalan untuk mengidentifikasi baik itu produknya, pelanggannya, dan juga pasar yang paling menguntungkan. Nah, karena itu, jadi sangatlah penting untuk memahami alasan kenapa setiap fungsi manajemen di sebuah perusahaan itu butuh informasi keuangan yang akurat dan juga memadai. Jadi kebutuhan informasi keuangan itu nanti diperlukan di fungsi-fungsi seperti fungsi manajemen strategis. Nah, manajemen strategis itu apa? Nah, manajemen strategis itu adalah upaya pengembangan posisi kompetitif perusahaan di tengah persaingan usaha. Nah, sebenarnya seperti itu ya. Jadi sementara itu strategi itu kalau didefinisikan adalah seperangkat tujuan dan juga rencana tindakan yang spesifik yang kalau dicapai nanti akan memberikan keunggulan kompetitif yang diharapkan. Nah, manajemen strategis itu meliputi ya bisa seperti pengidentifikasian dan juga pengimplementasian tujuan dan juga rencana tindakan. Nah, manajemen strategi itu membutuhkan informasi keuangan untuk membuat keputusan strategis yang tepat berkaitan dengan pemilihan produk misalnya. Nah, metode produksi, saluran pemasaran, dan juga banyak hal-hal lain yang bersifat jangka panjang. Nah, kemudian akuntansi manajemen ini juga digunakan untuk fungsi perencanaan dan juga pengambilan keputusan. Jadi artinya begini, perencanaan dan pengambilan keputusan itu kan pastinya nanti akan meliputi budgeting ya, penganggaran. Nah, di situ termasuk di dalamnya ada perencanaan berapa besaran laba yang ingin dicapai. Kemudian bagaimana cash flow-nya dan juga keputusan-keputusan lain yang terkait dengan operasi perusahaan. Contohnya seperti operasi perusahaan itu yang sangat teknis sekali adalah penganggaran, pembelian bahan gitu, penjadwalan produksi kapan dilakukan, penentuan harga jual, maintenance, nanti mungkin ada rentalnya atau pembelian aset tertentu ketika memang diperlukan penggunaan aset tertentu. Jadi perlu adanya beli. Jadi ketika dipikirkan, oh kalau sewa harganya terlalu mahal ya sudah lebih baik kita beli. Lah itu memutuskannya dari mana? Ya dari informasi yang disediakan di bidang akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial ini. Serta nanti bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan strategi pemasaran hingga nantinya untuk pembuatan produk baru. Nah, dalam perencanaan itu ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Ya, dalam membuat budget itu ada beberapa yang perlu dipertimbangkan. Jadi intinya suatu rencana itu harus terwujud dengan baik, harus terekam dengan baik. Nah, rencana yang baik itu harus smart. Smart itu apa? Smart itu S-nya spesifik, yang artinya perencanaan itu harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya. Jadi nggak terlalu melebar ke sana kemari, nggak juga terlalu kaku idealis gitu ya. Smart lah, smart itu kalau dieja berarti S M A R T gitu ya. Nah, M-nya itu measurable, yang berarti program kerja atau rencana harus bisa diukur tingkat keberhasilannya. Nah, artinya makanya kenapa di budget itu ada targetnya berapa dan juga realisasinya berapa kan gitu. Kemudian E-nya achievable, yang berarti bisa dicapai. Nah, sehingga pembuatan budget itu tidak boleh berdasarkan angan-angan. Jadi harus dilihat juga data historis dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kemampuan perusahaan itu di rentang berapa. Jadi kalau kemampuannya di rentang range-nya 6 sampai 8 ya harus kita buatkan sekitar itu.
Jangan dibuat terlalu muluk, karena membuat budget yang terlalu muluk itu hanya akan membuat seseorang menjadi depresi gitu ya. Akhirnya malah tidak tercapai. Nah, kemudian bagian dari SMART yang lain adalah R, realistic, yang berarti sesuai dengan kemampuan dan juga sumber daya yang ada. Artinya pembuatan budget itu didasarkan pada kemampuan kita. Jadi kita harus mengidentifikasi kepemilikan dari sumber daya yang ada di dalam internal perusahaan. Itu kira-kira punya apa saja, berapa manusianya. Kalau seandainya manusianya cuma 2 orang tapi kita menargetkan terlalu tinggi, ya otomatis itu hanya sebatas angan, ya kan? Tapi kalau seandainya memang orangnya cukup banyak untuk melakukan hal tersebut, kita boleh menaikkan target kita. Tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sulit, intinya realistis itu. Kalau budget tersebut dibikin terlalu mudah, otomatis akan banyak pihak-pihak yang akan meremehkan. Ya, nanti sajalah, nanti di akhir-akhir tahun kita akan percepat, kita akan laksanakan pekerjaannya. Nah, bisa jadi nanti akan terburu-buru, tergesa-gesa, akhirnya terbengkalai dan juga hasilnya kurang optimal. Tapi juga kalau terlalu tinggi budget yang ditentukan juga akan membuat seseorang akan jadi frustasi dan depresi seperti yang tadi saya katakan, karena karena tidak akan ada seorang pun di dalam perusahaan yang akan mampu mencapainya karena tidak proporsional dengan sumber daya yang dimiliki. Time, ya, bagian dari SMART yang lain adalah T, time. Time di sini berarti ada batasan waktu yang jelas. Jadi contohnya seperti targetnya dalam bentuk mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, ataupun tahunan, sehingga mudah dinilai dan juga mudah direalisasi dan juga mudah untuk dilakukan pengkontrolan. Nah, kemudian perencanaan dan juga pengambilan keputusan itu membutuhkan informasi keuangan untuk mendukung keputusan yang terus-menerus dilakukan dalam kaitannya dengan pengelolaan aliran kas, ya. Jadi penganggaran, pembelian bahan, penjadwalan produksi, penentuan harga jual dan juga pemindahan peralatan. Serta akuntansi manajerial ini digunakan untuk fungsi pengendalian dan manajemen operasi. Artinya pengendalian operasi di sini itu berlangsung ketika para manajer menengah, contohnya seperti manajer ya, manajer pabrik itu, manajer produk dan juga manajer regional yang memonitor aktivitas para pengelola di bawahnya. Jadi seperti kepala departemen, supervisor dan juga karyawan. Nah, sedangkan pengendalian manajemen itu terjadi ketika atasan manajer-manajer menengah seperti controller dan juga chief financial officer, CFO, itu mengevaluasi para manajer menengah tersebut. Nah, di situ ya, di situ masuknya kontrol itu seperti itu. Nah, pengendalian manajemen dan juga operasi itu membutuhkan informasi keuangan untuk memberikan dasar yang wajar serta efektif untuk mengidentifikasi operasi yang tidak efisien. Nah, sehingga nanti kalau ada yang tidak efisien itu akan diperbaiki secepatnya, jangan sampai berlarut-larut, dan untuk memberi penghargaan serta dukungan kepada para manajer yang paling efektif. Jadi mereka nanti kalau memang ada yang mencapai target gitu, nah pastinya akan mendapatkan reward dari perusahaan, ya. Fungsi dari akuntansi manajerial yang lain adalah fungsi penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini penyusunan laporan keuangan itu membutuhkan informasi keuangan untuk memberikan informasi dan catatan yang akurat tentang berbagai aset, kewajiban, serta berbagai macam biaya selama suatu periode tertentu kan. Nah, supaya laporan keuangan, nah ini tadi sudah saya jelaskan ya sebelumnya, jadi cuma tinggal membaca saja. Nah, ini tadi fungsi-fungsi yang barusan saja saya jelaskan, jadi nanti bisa kalian lihat. Nah, ini ada fungsi manajemen strategis, fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan, fungsi pengendalian manajemen dan operasi, serta fungsi penyusunan laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban. Nah, disinilah kita akan melihat tentang perubahan lingkungan bisnis, ya. Jadi perubahan lingkungan bisnis di sini itu
mengakibatkan praktek akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial itu mengalami beberapa perubahan. Nah, perubahannya jadi sudah sangat berbeda ya, zaman dulu dengan zaman sekarang. Akuntansi manajerial itu juga tidak statis, jadi mengalami perubahan dari hari ke hari. Perkembangan disesuaikan dengan adanya perkembangan zaman serta persaingan di dalam bisnis. Nah, ini banyak sekali penerapan praktik akuntansi manajerial yang bisa dikatakan cukup modern dibandingkan zaman dahulu kala. Nah, yang pertama ada pendekatan just in time. Jadi pendekatan just in time ini adalah menganut paham tentang zero inventory. Ya, zero inventory di sini artinya perusahaan ketika melakukan proses produksi untuk menghasilkan suatu produk jadi yang nantinya akan di share ke customernya masing-masing, itu mereka biasanya sangat memanage persediaannya. Artinya persediaannya yang terdiri dari persediaan bahan baku, barang setengah jadi ataupun barang jadi itu tidak tersimpan terlalu lama di gudang. Ya, jadi mereka itu cuma numpang lewat aja gitu istilahnya. Perusahaan memang sengaja memanage supaya inventorinya itu tetap nilainya zero. Nah, perusahaan yang sudah menerapkan seperti ini adalah Toyota. Jadi Toyota itu memang di gudangnya, di sistem mereka sudah memiliki sistem yang namanya MRP, Material Requirement Planning. Jadi di sistem computerized mereka itu terhubung dengan komputer dari supplier yang berada di segala macam penjuru dunia gitu ya misalnya. Jadi bahan baku yang dibutuhkan itu apa saja? Ketika ada pesanan dari customer gitu misalnya ya, untuk pembuatan produk mobil, jadi di sistemnya mereka itu mereka langsung mengkalkulasi sendiri, kemudian mencari kebutuhan bahannya apa saja. Nah, itu langsung order otomatis. Nah, requestnya akan dikirim ke masing-masing komputer milik suppliernya. Nah, itu MRP itu seperti itu. Jadi secara otomatis mereka akan menerima requestnya. Supplier ya, ini dari sisi supplier akan menerima requestnya dan kemudian akan mengirimkannya ke pihaknya Toyota. Nah, di Toyota setelah bahan mentahnya itu datang ke pabriknya, kemudian akan dilakukan assembly, dilakukan pengolahan gitu ya. Nah, setelah itu menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Jadi barang jadinya itu tidak akan mengendap terlalu lama di gudang mereka dan langsung ditransferkan kepada customernya masing-masing. Nah, tujuan Toyota untuk menerapkan zero inventory ini merupakan pendekatan just in time. Jadi artinya memanage inventory itu supaya nilainya tetap nol. Tujuannya banyak sekali. Untuk menghemat tempat penyimpanan yaitu gudangnya, karena biaya penyimpanan itu akan membutuhkan biaya atau dana yang cukup besar. Dan ketika biaya bahan bakunya itu misalnya ada rusak karena tertimbun terlalu lama, otomatis akan merugikan perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian begitu juga dengan barang setengah jadinya. Barang setengah jadi itu terjadi ketika laporan keuangan dibuat di tanggal tertentu dan barang tersebut belum menyerap 100% sumber daya yang ada. Ya, makanya disebut dengan barang setengah jadi, kan begitu. Nah, barang setengah jadi itu hanya tinggal menunggu proses saja. Sebenarnya barang tersebut akan tetap berjalan. Hampir tidak ada bisa dikatakan barang setengah jadi di perusahaan yang menganut pendekatan just in time. Jadi akan terus berlanjut. Dari barang mentah akan diproses, jadi cuman karena pembuatan laporan keuangan akan terekam barang setengah jadi, tapi wujudnya tidak dia benar-benar stay di gudang, tidak, tapi nanti yang dihitung hanyalah finished good atau barang jadi akhirnya. Barang jadi akhir itu tersebut nantinya akan segera ditransfer, sehingga barang jadi pun tidak akan mengendap lama di gudang. Jadi resiko kerusakan, cacat akibat adanya penyimpanan yang terlalu lama ataupun barang tidak laku ini tidak akan terjadi. Dan dari sisi inventory itu akan sangat hemat sekali. Jadi dananya itu bisa dialokasikan ke hal-hal yang lain. Jadi tidak perlu menimbun bahan baku yang terlalu banyak. Menghindari penyimpanan, penyewaan gudang yang terlalu besar.
menghindari kerusakan, dan juga bisa juga dikatakan menghindari keterlambatan ketersediaan barang. Jadi barangnya ketika kita memang melakukan kegiatan produksi saat ini, bahan mentah akan barusan diorder. Jadi ketika ada fluktuasi permintaan tentang suatu produk, itu perusahaan pastinya tidak akan mengalami keterlambatan pengiriman bahan mentah gitu ya. Itu yang pendekatan just in time, dan sudah diterapkan oleh Toyota yang merupakan perusahaan yang sangat besar sekali yang bergerak di bidang otomotif. Nah, yang kedua adalah manajemen mutu terpadu atau TQM. Jadi TQM di sini ini adalah Total Quality Management. Jadi pengevaluasian dari sisi manajemen yang secara terus-menerus, secara berkala. Jadi mereka akan terus mengevaluasi ketika ada yang perlu diperbaiki sedikit saja, mereka akan segera memperbaikinya. Nah, TQM ini biasanya dibentuk suatu tim khusus untuk memang sengaja mengevaluasi dari sisi internal perusahaan. Mereka biasanya pekerjaannya melakukan benchmarking. Ya, benchmarking di sini itu benchmarking bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Bisa benchmarking yang terkait dengan internal perusahaan. Jadi mereka membandingkan divisi yang satu dengan divisi yang lain, apakah sudah tercapai targetnya gitu. Bisa dari internal perusahaan, bisa dari eksternal perusahaan ya. Jadi dengan cara membandingkan perusahaan kita, seandainya perusahaan yang menghasilkan mie instan, kita bandingkan sama perusahaan lain yang sama-sama menghasilkan mie instan ya, tapi otomatis nama perusahaannya beda merek gitu. Bisa juga competitive benchmarking. Jadi yang kita bandingkan itu hanya untuk bagian pemasaran di perusahaan kita sama pemasaran perusahaan lain, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah TQM, Total Quality Management. Kemudian praktek akuntansi manajerial yang lain adalah proses perekayasaan ulang atau engineering process. Jadi engineering process ini biasanya mendatangkan seorang konsultan dari luar perusahaan ya maksudnya. Nah, di sini mereka akan datang dan mengecek bagaimana sih rantai proses kita, adakah yang keliru, adakah yang kurang baik, adakah yang kurang sesuai, adakah yang kurang optimal. Nah, di rantai sebelah manakah itu, ketika itu dirasa kurang pas, maka akan diambil dan dibuang dan digantikan dengan proses yang baru yang jauh lebih baik. Nah, biasanya proses perekayasaan ulang atau re-engineering proses ini membutuhkan biaya yang cukup mahal ya, karena nanti bisa jadi akan di re-engineering semua yang kalau memang dirasa oleh konsultannya itu tidak pas gitu. Jadi ini tergantung apa kata konsultan. Jadi konsultan membayar konsultan itu juga fee-nya cukup mahal ya. Tapi ada juga perusahaan yang menerapkan hal yang seperti ini. Otomasi atau automation. Jadi automation ini berlaku untuk perusahaan yang mana memiliki modal yang cukup besar. Modalnya sangat banyak sekali sehingga menghasilkan produknya itu membutuhkan robot. Jadi semua diautomasikan. Ya, tidak ada lagi tenaga manusia di situ. Ya mungkin ada tenaga manusia tapi tidak terlalu banyak. Fungsinya hanya melakukan maintenance, hanya melakukan kontrol saja, tapi tidak melakukan do activity yang terkait dengan pembuatan produk ya. Automation ini terkait dengan perusahaan padat modal, bukan untuk perusahaan padat karya ya, karena semuanya akan diganti dengan robot dan ini cukup mahal biayanya, sangat mahal sekali bisa dikatakan seperti itu, dan perusahaan di Indonesia masih belum mampu menerapkan hal ini. Kalau dibandingkan sama Filipina, Indonesia masih jauh tertinggal ya tentang automation ini. Kemudian teori kendala, theory of constraint atau TOC. Jadi theory of constraint ini di dalam bagian perusahaan, internal perusahaan itu pasti akan terdiri dari berbagai macam proses ya, baik itu dari sisi keuangan, dari sisi marketing, dari sisi produksi. Nah, semuanya pasti ada prosesnya, ada sistemnya untuk mencapai arah dan juga tujuannya. Nah, ketika kita lihat
uh, di dalam proses tersebut diibaratkan seperti analogi mata rantai ya. Mata rantai itu ketika dilihat ada yang rusak di rangkaian mata rantai, bagian yang rusak tersebut itu akan diperbaiki. Jadi akan dipotong, diperbaiki. Sebelum dipotong dan diperbaiki, biasanya dari pihak manajemen akan mengurangi beban kerjanya terhadap rangkaian rantai yang rusak itu. Ibaratnya yang rusak di bagian pemasaran, itu akan berusaha dikurangi beban kerjanya terlebih dahulu untuk beberapa saat. Ya, dikurangi beban kerjanya sampai akhirnya ditemukan pengganti rantai yang rusak. Artinya ditemukan struktur dan juga sistem yang baru yang mampu menopang dari beban kerja yang ada. Jadi ketika itu dirasa sudah oke, sistemnya yang baru sudah dianalisa, dikaji, kemudian diterapkan sudah baik, akhirnya diletakkan di posisi pemasaran dan kemudian beban kerjanya akan ditambah sedikit demi sedikit seiring berjalannya dengan waktu. Nah, inilah yang dimaksud dengan theory of constraint. Jadi diidentifikasi dalam proses suatu perusahaan, sistem suatu perusahaan, mana yang kira-kira mengalami kendala, di bagian mana, yang mana kurang optimal, kurang maksimal, kurang bisa mencapai target. Disitulah diidentifikasi karena apa. Nah, kalau memang tidak sesuai, ya akhirnya dikurangi beban kerjanya dulu, kemudian diganti dengan sistem yang baru, diterapkan, dikaji lagi. Ketika sudah memang mumpuni setelah dikaji, akhirnya ditambahkan beban kerjanya hingga akhirnya bisa bergerak sesuai dengan yang lainnya. Sama porsinya beban kerjanya dibagikan ke situ sama seperti yang lainnya. Nah, ini tadi penjelasan mengenai just in time tadi ya. Jadi persediaan perusahaan manufaktur itu kan terdiri dari bahan baku, persediaan dalam proses dan juga barang jadi. Artinya semua ini di manage supaya menjadi zero inventory. Oh iya, ada yang sedikit terlupakan di total quality management, tadi belum saya sampaikan. Jadi di total quality management ini perusahaan juga menyisihkan dana, mengalokasikan dananya ke dalam biaya kualitas. Nah, jadi biaya kualitas ini ada prevention cost, ada appraisal cost, ada internal failure cost, dan juga external failure cost. Nah, yang dimaksud dengan prevention cost ini adalah biaya yang memang disisihkan untuk kegiatan-kegiatan preventif, untuk pencegahan. Nah, misalnya seperti melakukan kegiatan inspeksi, kemudian melakukan training untuk karyawannya. Ya, kenapa inspeksi? Inspeksi lebih cenderung seperti auditing gitu ya. Nah, itu kan ketika sudah ada kegiatan inspeksi, itu berarti produknya sudah diseleksi terlebih dahulu dari sisi perusahaan. Jadi tidak sampai produk tersebut keluar ke perusahaan yang lain ataupun ke customer gitu misalnya dalam keadaan yang kurang baik. Nah, jadi memang biaya prevention cost ini harus dianggarkan terlebih dahulu di muka supaya mencegah hal-hal yang kurang baik yang terkait dengan penghasilan produk yang kurang bermutu hingga akhirnya sampai ke tangan customernya. Nah, gitu ya. Nah, itu tadi ya, prevention cost seperti itu. Jadi prevention cost itu bisa terkait dengan pelatihan karyawan tadi seperti yang saya sebutkan. Jadi pelatihan karyawan di sini kalau seandainya karyawannya itu dilatih terlebih dahulu, otomatis mereka akan minim sekali melakukan kesalahan, terutama karyawan yang terkait di bagian produksi, itu ya, operator gitu misalnya. Kemudian prevention cost yang lain adalah investasi mesin yang handal. Artinya dengan kita membeli aset berupa peralatan mesin yang baik, otomatis akan mengurangi adanya cacat terhadap produk. Nah, kemudian jangan lupa kita harus mengendalikan sistem kualitas. Artinya kita harus menerapkan sistem kualitas ya. Standar untuk kualitas itu harus kita terapkan. Paling tidak ya harus mencari sertifikasi untuk perusahaan mengenai kualitas. Nah, itu akan
menambah minat maupun ketertarikan customer kepada produk kita gitu. Dan hal yang saya sebutkan tadi adalah merupakan bagian dari prevention cost, dan itu harus disisihkan terlebih dahulu sebagai bagian dari biaya kualitas. Nah, ini total quality management juga menerapkan hal seperti itu ya. Jadi total quality management itu kan adalah manajemen mutu terpadu. Jadi artinya perbaikan berkelanjutan dalam hal apa? Dalam hal kualitas. Nah, kemudian disisihkan juga biaya untuk mencegah terjadinya kesalahan. Nah, artinya lebih baik mencegah daripada mengoreksi suatu kesalahan gitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati gitulah ya intinya. Jadi to get things right first time. Kemudian ada appraisal cost. Kalau appraisal cost di sini itu termasuk ya tadi yang saya sebutkan, biaya inspeksi juga termasuk di appraisal cost. Kemudian pengujian kinerja proses. Nah, artinya suatu proses itu bisa dikatakan baik atau tidak, itu kita tidak tahu kalau tidak ada standarnya. Nah, standarnya biasanya kalau perusahaan itu ya perlu mendatangkan seorang inspektor yang tidak hanya berasal dari dalam perusahaan, tetapi yang jauh lebih independen, berasal dari lembaga-lembaga terkait dengan kegiatan inspeksi production. Nah, mereka yang bisa menentukan dengan standar mutu mereka bisa menentukan kita sudah menerapkan hal yang baik atau tidak di dalam perusahaan tersebut, sehingga sertifikasi bisa dikeluarkan dari sisi mereka. Nah, untuk membayar kegiatan inspeksi hal seperti ini, kemudian untuk pengujian kinerja proses, nah itu kan ketika sudah keluar sertifikasinya itu akan berlaku cukup lama gitu. Ya bisa 2-3 tahun harus di-renewal lagi. Nah, disinilah untuk mengeluarkan hal tersebut, untuk melalui proses itu membutuhkan biaya. Makanya ini termasuk appraisal cost yang masuk ke dalam biaya kualitas. Kemudian internal failure cost. Internal failure cost ini adalah biaya perbaikan. Jadi ketika perusahaannya merupakan perusahaan yang memiliki peralatan berbentuk mesin, jadi pasti akan membutuhkan maintenance, karena mesin itu juga ada lelahnya, pasti ada kerusakannya gitu ya. Jadi biaya perbaikan harus sudah dijadwalkan terlebih dahulu. Jangan berpikir punya mesin berarti nggak bakal rusak. Ya tidak. Manusia bisa capek, begitu juga mesin ya, perlu perbaikan juga. Biaya rework. Nah, biaya rework di sini adalah biaya yang perlu disisihkan sejak awal terkait dengan kemungkinan ketika adanya ketidaksesuaian barang yang diproduksi, sehingga customer akan memintanya untuk melakukan pengerjaan ulang. Nah, pengerjaan ulang itu kan biasanya mereka tidak langsung melakukan pembayarannya terlebih dahulu. Jadi perusahaan dulu yang harus nombok gitu ya istilahnya, nombok terlebih dahulu, makanya harus dikeluarkan biaya rework. Biaya rework ini terkait juga dengan biaya kualitas di total quality management. Kemudian ada external failure cost, ini terkait dengan biaya-biaya yang perlu dikeluarkan ketika produk tersebut sudah keluar dari perusahaan, sudah di tangan customer, dan juga terdeteksi kalau barang tersebut tidak dalam keadaan baik gitu misalnya. Jadi apa? External failure cost ya seperti biaya penggantian spare part gitu. Nah, penggantian spare part ketika produknya sudah ada di tangan customer, oh ini ternyata rusak gitu. Nah, rusak berarti mau nggak mau ya supaya kita menjalin hubungan yang baik dengan mereka ya kita harus menggantinya. Nah, biaya penggantian ini dibebankan kepada perusahaan tentunya, karena customer tidak akan mengeluarkan biaya apapun, karena itu merupakan tanggungan dari perusahaan. Kemudian biaya garansi. Nah, biaya garansi kalian mungkin sudah sering ya untuk mendengar biaya garansi ini. Tiap kali beli barang-barang elektronik misalnya yang kondisinya bukan second, baru gitu, itu pasti ada fasilitas biaya garansi gitu, garansi lah. Nah, garansi itu kalau memang ternyata dalam kurun yang ditentukan mengalami kerusakan, berarti otomatis kalian akan free kan, hanya mengembalikan kemudian dapat ganti baru gitu misalnya, baik itu produknya secara utuh maupun spare partnya saja. Nah, hal inilah tanggungannya akan dibebankan ke perusahaan juga. Nah, makanya external failure cost menyangkut hal seperti itu dan harus dipikirkan dari awal di bagian biaya kualitas kalau mau menerapkan TQM, Total Quality Management.
ya. Jadi intinya TQM itu berfokus ke dalam dua hal, yaitu fokusnya kepada pelayanan pelanggan. Jadi pelanggan adalah raja, ya, raja. Jadi pelayanannya dimaksimalkan, jangan sampai mereka itu tidak terpuaskan. Nah, penggunaan tim untuk memecahkan persoalan secara sistematis, ya. Jadi benchmarking tadi yang saya sebutkan. Jadi pembanding gitu. Jadi studi yang menemukan unit organisasi yang paling baik itu yang mana dalam melaksanakan tugas tertentu. Nah, jadi dibentuk suatu tim yang tugasnya memang kerjaannya untuk seperti itu gitu. Jadi ada internal benchmarking, competitive benchmarking, functional benchmarking, dan strategi benchmarking. Nah, benchmarking ini menggunakan siklus plan do check act yang mana dikembangkan oleh Edward Deming dan biasanya dikenal dengan prinsip the Deming wheel. Jadi pertama, rencananya apa dulu, dibuat rencana, kemudian melakukan tindakannya, kemudian masih di cross check lagi, oke nggak itu kira-kira ya tindakannya, kemudian baru dilakukan pengaplikasian. Tapi ketika tidak sesuai, ya pengaplikasinya nggak sesuai, harus mulai lagi kita merencanakan hal yang baru lagi. Nah, itu kerjaan dari tim ini adalah seperti itu. Nah, jenis-jenis benchmarking tadi sudah saya sebutkan ya, ada internal benchmarking, ada competitive benchmarking. Jadi internal ya berarti di internal perusahaan, divisinya dibandingkan satu persatu. Competitive benchmarking antara perusahaannya satu sama perusahaan yang lain. Kemudian functional benchmarking. Nah, fungsional dari pemasaran perusahaan A dibandingkan sama pemasaran perusahaan B gitu. Strategi benchmarking, kita cuma membandingkan strategi apa yang diterapkan dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Nah, ini siklus plan do check act itu seperti ini ya. Nah, jadi terdiri dari plan, studi proses sekarang pengumpulan data, nah, baru diimplementasikan, dilakukan pengevaluasian, kemudian dilihat apakah berhasil. Kalau berhasil diteruskan, kalau tidak berarti harus dicoba lagi. Kalau berhasil berarti harus diterapkan secara permanen. Nah, untuk bagan organisasi, nah ini posisinya seperti ini nih. Ini bukan posisi yang saklek ya, atau yang sangat idealis sekali harus seperti ini, tidak. Tapi yang dititik beratkan dalam gambar ini adalah apa? Nah, ini lihat, ada posisi garis dan ada posisi staff. Jadi kalau posisi garis itu biasanya terkait dengan kegiatan produksi, ya, yang berhubungan dengan production. Dari direktur utama ke direktur produksi kan sudah mencakup kegiatan produksi ya, kemudian turun ke manajer produksi, kemudian turun ke kepala departemen A, kepala departemen B, mungkin ya ini adalah supervisor produksi, asisten supervisor produksi, kemudian ke operatornya dan sebagainya, membernya lah, ini staffnya. Itu adalah posisi garis. Kalau sedangkan posisi staff itu mereka adalah bagian-bagian yang tidak terkait dengan produksi secara langsung. Nah, biasanya direktur keuangan, akuntansi. Nah, akuntansi banyak ya ragamnya. Ada yang mengurusi sistem akuntansi informasinya, SIA-nya. Ada yang perpajakannya, akuntansi keuangannya, akuntansi biaya, akuntansi manajemen gitu. Nah, itu merupakan posisi staff. Artinya mereka memang mendukung kegiatan perusahaan tetapi tidak berkecimpung langsung dalam kegiatan produksi. Itu adalah posisi staff. Sedangkan biasanya posisi staff ini terutama yang seperti keuangan gitu ya. Posisi staff yang lain bisa juga HR. Kemudian HR, pemasaran, admin, ya itu bisa dikatakan posisi staff. Cuman yang berhubungan dengan keuangan, mereka juga terkadang dikatakan sebagai anggota tim manajemen puncak. Karena apa? Karena mereka itu menghasilkan informasi keuangan, yang mana informasi keuangan itu akan dibutuhkan sekali untuk berbagai macam bidang, nggak cuma kegiatan produksi saja, tetapi juga hingga direktur utama pun pasti akan membutuhkan informasi keuangan. Makanya mereka berada di anggota tim manajemen puncak. Artinya mereka juga memberikan sumbangsi informasi kepada
manajemen teratas untuk menentukan arah kebijakan. Nah, ini peranan akuntansi dalam manajemen strategi. Oke, bisa kita lihat di sini ya. Hubungannya akuntansi manajerial dan juga manajemen strategi itu seperti apa? Nah, bisa dilihat di sini. Jadi hal lain yang harus selalu diingat oleh setiap pengelola perusahaan itu adalah kalau perusahaan itu sebenarnya kan tidak sendirian. Jadi ketika beroperasi di suatu wilayah tertentu, perusahaan itu selalu punya pesaing. Jadi sehingga setiap perusahaan harus membangun strateginya yang tepat demi memenangkan persaingan dalam suatu pasar tertentu. Jadi tanpa memenangkan persaingan, tujuan perusahaan tersebut pasti tidak akan tercapai. Nah, karena itu di antara berbagai fungsi manajemen yang paling penting itu adalah fungsi manajemen strategis, sebenarnya seperti itu ya. Jadi perusahaan mencapai keberhasilan jangka panjang itu dengan cara menemukan strategi jangka panjang yang bisa dipertahankan. Jadi seperti seperangkat kebijakan, prosedur, dan juga pendekatan yang menghasilkan keberhasilan bisnis dalam jangka panjang. Termasuk menentukan visi serta misi perusahaan. Jadi misi kemudian dikembangkan menjadi tujuan kinerja yang lebih spesifik lagi. Nah, tujuan spesifik tersebut lalu dikembangkan dan diimplementasikan menjadi strategi perusahaan yang spesifik demi mencapai tujuan yang bisa memenuhi misi perusahaan. Nah, visi, jadi visi itu apa? Visi itu adalah bayangan pengelola tentang perusahaan tersebut nanti di masa datangnya itu seperti apa. Nah, visi itu merupakan arah yang hendak dicapai. Ya, arahnya mau kemana gitu, itu visi. Nah, visi itu merupakan suatu titik tertentu di masa datang yang harus dituju oleh perusahaan. Jadi visi itu jadi alasan kenapa sebuah perusahaan didirikan dan kenapa sih kok tetap dipertahankan sampai saat ini, itu visi. Nah, sementara itu kalau misi itu langkah-langkah yang dipakai untuk mewujudkan visi tadi. Nah, dalam visi dan juga misi ini terdapat tujuan, sasaran, dan juga nilai yang dianut. Tujuan. Nah, kalau tujuan itu apa? Tujuan itu adalah pernyataan luas tentang apa yang nantinya akan diwujudkan di dalam organisasi. Jadi tujuan itu menunjuk ke seluruh arah yang akan dituju oleh organisasi. Jadi contohnya seperti meningkatkan pendapatan, meningkatkan laba, melindungi pasar, mendiversifikasikan produk gitu ya, meningkatkan kualitas. Nah, kalau sasaran itu adalah target jangka panjangnya yang secara spesifik diharapkan supaya organisasi itu bisa mencapainya dalam jangka waktu tertentu. Jadi contohnya kayak gini. Kalau tujuan jangka panjang perusahaan itu kan meningkatkan penjualan, maka sasaran yang bisa dicapai adalah jumlah penjualan sebesar 150 miliar pada tahun ini. Lah itu adalah sasaran. Jadi tujuan menyediakan arah, kalau sasaran menyediakan tonggak pencapaian yang bisa dipakai untuk mengukur kemajuan dalam meraih tujuan. Jadi manajemen strategi adalah suatu proses yang dipakai oleh pengelola untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value terbaik demi mewujudkan visi organisasi. Jadi manajemen strategi itu merupakan upaya pengembangan posisi kompetitif perusahaan di tengah persaingan. Nah, sedangkan strategi itu adalah pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi melalui misi. Jadi strategi itu merupakan seperangkat tujuan dan juga rencana tindakan yang sangat spesifik yang kalau dicapai itu akan memberikan keunggulan kompetitif yang diharapkan. Jadi dengan kata lain, strategi merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana perusahaan itu mencapai tujuannya. Nah, dengan demikian strategi adalah segala langkah yang diperlukan perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, manajemen strategis meliputi pengidentifikasian dan pengimplementasian tujuan dan rencana tindakan tersebut. Nah, jadi terdiri dari begitu banyak sekali strategi yang bisa dipakai oleh perusahaan. Ya, jadi diantaranya berbagai konsep strategi tersebut, salah satunya adalah konsep strategi kompetitif yang mengidentifikasi dari 3 jenis strategi kompetitif pokok yang bisa dipakai di perusahaan.
Nah, inilah konsep strategi kompetitifnya. Jadi ada strategi keunggulan biaya atau cost leadership. Jadi di sini adalah strategi kompetitif yang mana menyebabkan perusahaan yang sukses itu membuat produk ataupun jasa dengan biaya yang paling rendah. Nah, dibandingkan pesaingnya. Jadi perusahaan itu menghadapi perusahaan pesaing dengan cara buat produk biaya yang paling rendah. Nah, cost leader ini memang menghasilkan labanya yang cukup ya pada harga yang rendah, sehingga membatasi pertumbuhan persaingan industri melalui keberhasilan dalam perang harga. Jadi nantinya akan merusak profitabilitas pesaing. Nah, cost leader ini umumnya cocok untuk perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang relatif besar, ya, dan juga cenderung menghindari segmen pasar yang kosong dengan menggunakan keunggulan harga untuk menarik pasar. Jadi harganya itu rendah sekali. Kemudian diferensiasi. Jadi kalau diferensiasi di sini perusahaan ini akan membentuk, ya, perusahaan itu akan menciptakan suatu produk dengan nilai uniknya. Jadi nilai unik di sini lain daripada yang lain gitu. Tapi ada kelemahannya. Jadi ketika customer itu merasa kalau produknya tersebut tidak betul-betul berbeda, kemudian harganya terlalu tinggi, lah biasanya mereka akan meninggalkannya. Kalau yang terakhir itu konsepnya adalah fokus. Jadi perusahaan ini menciptakan suatu produk yang tertentu yang mana difokuskan pada pangsa pasar tertentu. Jadi contohnya seperti Pampers hanya untuk para manula. Kalau dulu kan nggak ada kan. Kemudian susu khusus untuk manula, susu yang rendah gula gitu. Nah, rendah lemak, low fat ya, rendah lemak. Nah itu kan memang diciptakan secara khusus karena fokusnya hanya untuk customer khusus. Nah, kelemahannya apa? Karena biasanya mereka itu adalah pencipta ide awal. Nah, biasanya pasti akan meraup keuntungan yang besar karena masuk dalam pangsa pasar yang masih kosong gitu ya. Jadi akan mengakibatkan pesaing yang lain yang merasa tertarik, oh mereka akan mengikuti masuk juga ke dalam pangsa pasar yang masih terbuka luas itu. Nah, jadi akan menarik pesaing yang lain untuk masuk ke level tersebut. Intinya, sebelum menerapkan konsep strategi perusahaan yang mana, nah itu harus menentukan juga analisis SWOT ya, yang terdiri dari strength, weakness, opportunity dan juga threat. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu kira-kira apa saja sih kekuatan yang kita miliki, ya, keahlian dan juga sumber daya utama yang dimiliki perusahaan itu apa. Kemudian kelemahannya, kira-kira ya, kita harus sadar diri dan mampu mengidentifikasi dengan sendiri dan menerimanya dengan lapang dada. Kira-kira kekurangan perusahaan itu menyangkut keahlian dan juga kompetensi tertentu yang mana, yang relatif dimiliki oleh perusahaan pesaing itu mana gitu. Nah, kita harus melengkapinya terlebih dahulu gitu. Jadi biasanya kadang dilontarkan pertanyaan-pertanyaan yang cukup spesifik seperti kalau berhubungan dengan lini produk gitu ya. Apakah produk yang ditawarkan merupakan produk yang inovatif? Apakah terlalu umum atau terlalu khusus? Adakah kecanggihan teknologi tertentu yang dimiliki? Lah gitu bisa kita identifikasi melalui kelemahan dan kekuatan kita dari lini produknya, dari manajemennya. Mungkin bisa dilontarkan pertanyaan bagaimana tingkat kompetensi dan pengalaman manajemen. Kemudian dari riset dan juga pengembangannya, apakah perusahaan berada di depan ataukah di belakang para pesaing? Apakah yang perlu diperhatikan atas produk baru yang akan diproduksi gitu. Kemudian dari sisi pemanufakturannya, kira-kira seberapa kompetitifkah proses produksi kita gitu. Dari sisi pemasaran, seberapa efektifkah pendekatan pemasaran secara keseluruhan yang mana meliputi promosi, penjualan, iklan. Kemudian strateginya, seberapa jelas didefinisikan, dikomunikasikan dan juga secara efektif diimplementasikan sebagai strategi perusahaan. Nah, kemudian ancaman. Ancaman itu kita harus mampu identifikasi situasi yang tidak menguntungkan di lingkungan perusahaan. Jadi termasuk hambatan untuk masuk. Jadi
kita harus menganalisis nggak cuma industri kita sendiri tapi juga pesaing. Kira-kira hambatan untuk masuk itu apa? Intensitas persaingannya itu bagaimana? Adakah produk penggantinya? Ya. Kemudian bargaining power pelanggannya gimana? Jadi semakin besar bargaining power pelanggan, semakin tinggi tingkat persaingannya. Bargaining power pemasoknya bagaimana? Nah, semakin tinggi bargaining power pemasok, semakin tinggi juga tingkat persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, kemudian kita harus melihat juga mengembangkan ukuran yang relevan yang bisa diandalkan untuk faktor kunci sukses bagi keberhasilan perusahaan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Jadi bisa kita lihat dari sisi faktor keuangannya, ya mungkin dari profitabilitas gitu ya, likuiditas, penjualan, market value, atau dari faktor pelanggan, bisa dari kepuasan pelanggannya, dari dealer atau distributor yang kita miliki, pemasaran dan juga penjualan, ketepatan pengiriman kalau memang memerlukan pengiriman, kualitasnya bagaimana gitu. Kemudian kita lihat dari sisi faktor proses bisnis internalnya, jadi kualitasnya, produktivitas, fleksibilitas, kesiapan peralatan yang dimiliki, keamanan. Artinya keamanan di sini adalah jumlah kecelakaan dan juga dampak kecelakaannya gimana gitu. Kemudian faktor pembelajaran dan juga inovasi, keterkaitan dengan inovasi produk, ketepatan waktu, produk baru, pengalaman keahlian, moral pekerja, kompetensi itu. Nah, faktor yang lain adalah dari sisi pemerintah. Jadi jumlah pelayanan kepada masyarakat, kira-kira jumlah pelanggaran kita terhadap peraturan pemerintah bagaimana, nah itu harus diperhatikan. Yang terakhir adalah mengembangkan sistem akuntansi strategis, yang mana bisa membantu manajemen mencapai faktor kunci sukses keberhasilan perusahaan. Nah, karena itu akuntansi manajerial bisa memainkan peran sangat penting pada bagian ini gitu ya. Kalau perusahaan memutuskan untuk menjalankan strategi cost leadership gitu misalnya, ya maka akuntansi manajerial harus bisa menyajikan informasi biaya yang ringkas sehingga nantinya akan mempermudah pengendalian biaya. Teknik-teknik yang diperlukan di sini adalah pengawasan yang ketat terhadap proses pemanufakturan dan juga operasi pelayanan. Kalau perusahaan itu pakai diferensiasi produk sebagai strategi, maka teknik yang dibutuhkan adalah fokusnya pada koordinasi dan evaluasi kinerja di level-level manajemen, di mana keputusan tentang desain produk dan juga peningkatan produk itu yang dibuat. Tapi kalau perusahaan memilih menggunakan fokus tadi ya sebagai strateginya, maka dibutuhkan perhatian pada unsur-unsur yang ada dalam strategi cost leadership maupun diferensiasi. Kemudian sistem informasi strategis yang sesuai itu nanti akan dimasukkan ke dalam unsur pengendalian operasi dan juga pengendalian manajemen. Nah, ini analisis SWOT-nya bisa dilihat di sini ya. Tadi sudah dijelaskan cukup detail sekali. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan mengenai identifikasi untuk bagian dari analisis SWOT, terutama dari strengths and weaknesses. Nah, ini ancaman-ancaman yang mungkin bisa terjadi dan perlu diperhatikan sebelum memilih strategi mana yang ingin diterapkan. Ini merupakan faktor kunci sukses dan juga saya jelaskan tadi satu persatu. Ya, jadi di sini dikembangkan ukuran yang relevan yang bisa diandalkan untuk faktor kunci sukses bagi keberhasilan perusahaan yang mana sudah diidentifikasi di dalam kolom ini. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya sebelumnya. Nah, di sini ada perbedaan karakteristik akuntansi keuangan dengan akuntansi manajerial. Nah, di sini ada beberapa faktor pembeda ya pengguna informasinya. Lah ini bedanya. Kalau akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial itu informasinya cuma dipakai hanya untuk internal perusahaan. Sedangkan akuntansi keuangan untuk eksternal perusahaan. Nah, jadi makanya kenapa aturannya itu tidak terlalu mengikat sebenarnya. Ya, aturannya tidak terlalu mengikat kalau untuk yang akuntansi manajemen karena setiap perusahaan itu akan memiliki aturan yang berbeda-beda. Ya. Jadi intinya
kalau internal yang membutuhkan itu disesuaikan dengan kebutuhan manajemen masing-masing. Makanya kenapa bentuknya bisa berbeda-beda gitu. Karena apa? Didasarkan pada pertimbangan manfaat dan juga biaya. Jadi manfaatnya itu kalau dirasa lebih besar dibandingkan biaya, itu boleh dibuat laporan tersebut. Tapi kalau dilihat ternyata dalam pembuatan dalam pembuatan laporan tertentu untuk kebutuhan manajemen itu membutuhkan biaya yang banyak, artinya ya membutuhkan proses yang panjang, waktu yang lama, melibatkan banyak orang, dan ternyata manfaatnya tidak terlalu signifikan, jadi biasanya ditiadakan. Nah, sedangkan akuntansi keuangan kan untuk pihak eksternal. Jadi kenapa pembuatannya itu harus sesuai standarisasi yang ada. Jadi ketika di Indonesia menerapkan PABU, prinsip akuntansi berterima umum, menggunakan pedoman PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, kemudian ya ini aturannya yang tidak mengikat tadi ya. Jadi kalau di akuntansi manajemen tergantung kebutuhan dari manajemen, makanya tidak ada aturan yang mengikat. Sedangkan di akuntansi keuangan sesuai standar akuntansi keuangan, dan harus. Karena apa? Tujuannya nanti akan dibandingkan dari perusahaan yang satu dan perusahaan yang lain yang sejenis, yang tujuannya digunakan untuk investor ataupun bankir untuk memberikan kredit ataupun menanamkan investasi. Untuk orientasi waktunya, kalau akuntansi manajemen itu acuannya masa depan. Jadi kenapa di dalamnya itu terkait asumsi dan juga estimasi. Sedangkan akuntansi keuangan itu terkait dengan masa lalu. Ya, masa lalu. Jadi artinya kejadian dulu berdasarkan data historis baru dilakukan pencatatan. Tapi kalau yang namanya masa depan itu berarti nggak cuma asumsi dan estimasi, tapi juga taksiran, ada juga ramalan di dalamnya gitu ya. Jadi ada analisis tren, yang mana memang didasarkan pada pengalaman masa lalu memang, tapi tujuannya untuk masa yang akan datang. Objek evaluasinya biasanya akuntansi manajemen itu per segmen, per unit organisasi. Jadi laporannya khusus untuk bagian pemasaran, khusus bagian penjualan, bagian keuangan sendiri, produksi sendiri kayak gitu. Tapi kalau akuntansi keuangan itu biasanya secara keseluruhan menceritakan perusahaan secara finansial secara keseluruhan. Biasanya kan laporan laba rugi kan nggak ada yang namanya per departemen, tapi perusahaan secara keseluruhan. Biasanya juga labanya juga bukan laba per departemen, tapi laba secara keseluruhan, karena yang dievaluasi itu ada perusahaannya, bukan per segmennya. Relevansi informasi, nah artinya gini, informasinya relevan untuk akuntansi manajemen, jadi keterkaitannya itu berkaitan erat dengan masalah yang sedang dihadapi oleh manajernya masing-masing. Nah, gitu. Contohnya seperti masalah piutang ya, mereka akan mencari informasi sedetail-detailnya masalah piutang saja. Itu yang akan digodok gitu ya. Kemudian kalau akuntansi keuangan, informasi perusahaannya memang secara menyeluruh. Jadi nggak cuma spesifik piutang aja, tapi finansial secara keseluruhan. Nah, penekanan akurasinya informasi, biasanya akuntansi manajemen ini objektif dan daya handal. Artinya ketepatan waktunya itu yang jauh lebih penting. Mereka tidak akan menunggu berhari-hari hanya untuk mendapatkan informasi tertentu. Biasanya cukup menggunakan estimasi, itu sudah cukup untuk pengambilan keputusan yang diperlukan secara cepat. Sedangkan akuntansi keuangan itu butuh presisi, artinya butuh akurasi, harus rinci. Nah, itu. Jadi harus detail sekali. Biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama karena tujuannya untuk di-sharekan ke pihak eksternal. Keharusan penyelenggaraan dan juga pelaporan pihak eksternal, statusnya di akuntansi manajerial tidak wajib ya. Tidak wajib karena hanya dipentingkan untuk pihak internal terlebih dahulu untuk pengambilan kebijakan dan keputusan terkait dengan manajemen. Karena memang dibuatkan atas dasar manfaat informasi untuk manajemen saja gitu ya. Sedangkan untuk yang akuntansi keuangan itu wajib. Ya, wajib. Jadi wajib artinya ya memang laporan keuangan dibuat tujuannya untuk memenuhi permintaan dari pihak eksternal. Sekarang selanjutnya peran akuntansi dan juga manajemen strategi. Jadi yang memanfaatkan
informasi akuntansi ini adalah macam-macam ya. Ada manajer keuangan, ada manajer produksi. Jadi manajer keuangan membutuhkan segala jenis informasi yang terkait dengan aktivitas keuangan tentunya ya, yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi mulai dari besarnya biaya bunga, tingkat pengembalian atas investasi, tingkat pengembalian modal, dan juga hingga rasio utang. Sedangkan manajer produksi itu membutuhkan informasi seperti perincian biaya produksi total, biaya produksi per unit, jumlah biaya produksi berdasarkan metode biaya langsung gitu. Jadi yang keterkaitannya dengan produksi. Sedangkan manajer pemasaran itu membutuhkan informasi seperti berbagai biaya sebagai dasar penetapan harga jual produk, metode penetapan harga jual produk gitu. Kalau controller, nah controller ini levelnya yang paling tinggi ya di keuangan. Perusahaan biasa membutuhkan segala macam informasi untuk memastikan kalau aktivitas yang dilakukan seluruh bagian organisasi itu sudah sesuai dengan rencana yang sudah disusun, seperti anggaran perusahaan dan juga varian biaya. Dan yang terakhir adalah top management. Nah, ini membutuhkan segala informasi yang terkait dengan berbagai keputusan strategis perusahaan. Jadi seperti proses penyusunan anggaran yang dimiliki perusahaan, informasi untuk pengembangan perusahaan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ini ancaman-ancaman yang mungkin bisa terjadi dan perlu diperhatikan sebelum memilih strategi mana yang ingin diterapkan.